Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UT, perkenalkan nama saya Tri Juwana dengan NIM 8604730667 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas tutorial 2, yaitu filsafat ilmu, menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Seringkali kita bertanya, apa hubungannya berfilsafat dengan dunia pendidikan? Padahal pendidikan adalah kegiatan nyata mengajar dan mendidik. Jadi filsafat ilmu adalah landasan berpikir, sedangkan pendidikan adalah ladang penerapan ilmu. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang saling mengisi, mengawasi dan memperkuat satu sama lain. Selanjutnya, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat pendidikan? Yaitu filsafat sebagai payung atau fondasi bangunan. Pertama, mari kita lihat bagaimana peran filsafat ilmu terhadap pendidikan. 1. Memperkuat eksistensi dan keilmiahan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai penjaga gerbang, yaitu ia memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya sekedar kegiatan rutinitas atau teori semata, melainkan berdiri sebagai ilmu yang sah, memiliki objek kajian yang jelas, dan metode yang teruji. Filsafat menjamin bahwa pendidikan adalah ilmu yang objektif, logis, dan sistematis, bukan sekedar opini atau perasaan semata. 2. Menjaga nilai-nilai. Filsafat ilmu mengawasi agar setiap teori dan praktik pendidikan tetap berpegang pada nilai kemanusiaan. Ia memastikan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya mencetak orang pintar, tapi juga mencetak manusia yang bermoral dan berakhlak. Jadi filsafat ilmu membuat pendidikan menjadi ilmu yang kuat, yang kokoh, dan terhormat. Yang 3, bagaimana pendidikan memperkuat filsafat ilmu? Seperti ilustrasinya, lingkaran siklus saling mengisi. Namun hubungan ini bukan satu arah, pendidikan pun turut memperkuat filsafat ilmu. Mengapa? Karena pendidikan adalah laboratorium nyata. Teori-teori filsafat yang bersifat abstrak bisa diuji kebenarannya melalui praktik pendidikan. Ketika sebuah metode pendidikan berhasil membawa perubahan positif pada anak didik, maka secara otomatis ia membuktikan kebenaran dari aliran filsafat yang mendasarinya. Selain itu, masalah-masalah nyata yang muncul di dunia pendidikan memaksa para filsuf dan ilmuwan untuk terus berpikir kritis, mencari solusi baru, hingga wawasan filsafat ilmu semakin berkembang dan kaya. Selanjutnya bagian 4, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Nah, ada 3 cabangnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Karena filsafat memiliki alat bedah yang sangat tajam, yaitu 3 cabang tersebut. Mari kita bedah persoalan pendidikan dengan pisau ini. Yang pertama ada ontologi, apa yang dikaji. Yang menganalisis, kita menanyakan hakikat pendidikan, apa objeknya, siapa peserta didiknya, apa sifat dasarnya. Hasilnya yaitu kita memahami bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Objeknya adalah manusia yang berpikir dan berperasaan. Yang kedua ada epistemologi, bagaimana cara mendapatkannya. Kita menganalisis, kita menanyakan metode dan cara belajar yang benar. Apakah lewat hafalan, pengalaman, atau penemuan. Hasilnya kita menentukan metode pembelajaran yang paling valid dan benar sesuai tahap perkembangan anak. Lanjut yang ketiga ada aksiologi. Untuk apa dan nilai apa yang terkandung? Kita menganalisis, kita menanyakan tujuan dan etika. Ilmu ini digunakan untuk apa? Apakah baik atau buruk? Hasilnya kita memastikan bahwa ilmu pendidikan digunakan untuk kebaikan, kemajuan bangsa, dan menjaga norma moral. Jadi tanpa pisau ini, kita akan membedah masalah pendidikan secara buta dan asal-asalan. Lanjut yang terakhir, bagian 5, contoh konkret dan penutup. Kita bisa melihat gambar contoh kurikulum atau kelas belajar. Contoh penerapannya yaitu lihatlah kurikulum merdeka yang kita terapkan saat ini. Secara ontologi, ia mengakui bahwa setiap anak itu unik dan berbeda kemampuannya. Namun secara epistemologi, ia menggunakan metode pembelajaran aktif, proyek, dan diskusi, bukan ceramah satu arah. Yang
yang terakhir ada aksiologi. Tujuannya adalah membentuk karakter dan kemampuan nyata untuk anak hidup bermasyarakat. Jadi, filsafat ilmu memberikan kerangka berpikir yang sehat, sedangkan pendidikan memberikan ruang gerak yang nyata, memberikan keduanya bagaikan dua sayap yang harus bekerja sama untuk membawa pendidikan Indonesia terbang lebih tinggi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.